Bapak Ibu sekalian, keinginan ini sebenarnya sudah dituangkan di dalam RPJMD dan Rensra kita, bahwa AKI AKB kita harus turun, stunting kita harus turun gitu ya. Wajib, bukan harus ya, wajib turun gitu ya. Nah, bagaimana turunnya kalau tidak dipahami, tidak menjadi komitmen bersama. Jadi memang harus jalan ya semua program. Ya, semua program. Nah, bagaimana gambarannya di Surabaya, nanti kita akan coba lihat. Kami sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan effort itu dari sekian tahun yang lalu. Mungkin sejak Pak Naji di Puskesmas, saya di Dinas Kesehatan, sejak itu juga kita berbicaranya adalah belum stunting ya, belum stunting. Stunting kan baru 5 tahun, 6 tahun terakhir. Tapi kalau kematian ibu dan bayi itu sudah lama, hampir 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Bahkan Indonesia Sehat pada tahun 2010 ya, targetnya itu sudah zero sebenarnya AKI AKB. Saya ingat waktu itu bahwa Sampang ini ada yang namanya inovasi LIBAS. Ya, LIBAS. Jadi 5 bebas kematian ibu, kematian bayi, kemudian gizi buruk, kemudian TBC kalau nggak keliru. Pada saat itu ya 15 tahun yang lalu. Ya, 15 sampai sekian tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang pun Bapak Ibu sekalian, kematian ibu itu hampir kita dengar itu setiap 1 bulan 2 kali. Jadi setiap 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali. Tahun kemarin, ya tahun kemarin. Tapi ada juga yang 1 bulan 2 kali. Jadi artinya apa? Rata-rata setiap tahun, gitu ya. Rata-rata setiap tahun kematian ibu ada 12. Tapi kalau kita konversi kematian ibu itu masih di bawah target provinsi dan nasional. Kita di angka 74 ya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Targetnya nasional itu 186 ya per 100.000 kelahiran hidup. Kita sudah di angka 74 dengan jumlah kematian itu sebanyak 12. Ya, jumlah kematian sebanyak 12. Lah 12 ini sekali lagi itu angka yang relatif tinggi. Kementerian sudah tidak mau lagi ada kematian. Banyak inovasi yang kita coba munculkan. Bahkan yang terakhir dengan adanya UHC ini itu sebenarnya dalam rangka untuk menurunkan kematian ibu. Ya, termasuk mungkin jari kaki 5 ya dengan aplikasinya yang kemudian dari kementerian turun lagi ekohot gitu ya, sehingga jari kaki 5 akhirnya minggir dulu ya, biar ekohot dulu yang jalan gitu ya, karena nggak mungkin pelaksana di bawah itu melaksanakan aplikasi dua-duanya ya. Kemudian ada tanian lanceng, kemudian UHC, kemudian ada beberapa puskesmas yang juga membuat inovasi-inovasi di masing-masing puskesmasnya. Yang masing-masing itu ada targetnya. Contoh misalnya di Tanjung, targetnya adalah tidak ada persalinan, tidak ada kematian ibu. Ternyata memang tidak ada. 2 tahun, 3 tahun terakhir di Tanjung. Ya. Kemudian di Banjar, di Sokobenah, ya di Batolenger, itu targetnya adalah tidak ada persalinan dukun. Kalau saya lihat juga penurunan persalinan dukun itu sangat signifikan, itu sudah bagus gitu ya. Tapi belum ada, masih belum terasa dampaknya inovasi yang Kabupaten buat. Tadi saya dapat pesanan dari Pak Agus. Apa itu posyandu prima?
Jadi sekarang di pusat ini, karena Surabaya kan termasuk 9 kabupaten kota yang piloting project Posyandu Prima sama Posyandu Keluarga. Nah sekarang kan Posyandu kan kemarin kita rame-rame makmun bingung semua ya terkait Posyandu Keluarga. Harus kemudian di dana BOK juga wajib ada terkait Posyandu Keluarga. Nah Posyandu Prima ini itu kalau dari arahan yang terbaru dari Kemenkes itu adalah Pustu Prima. Jadi Pustu ditambah pelayanan UKBM. Pustunya ada semua enggak ya Pak? Setiap kelurahan ada, setiap ada ya? Oh sebentar, berarti tidak semua desa ada puskesmasnya. Polindes, sama berarti di Surabaya juga begitu. Tidak semua kelurahan ada pustunya. Nah itu yang perlu komitmen dari pemerintah desa untuk menyediakan tempat untuk dijadikan pos prima atau pustu prima itu tadi. Karena apa? Ini sebetulnya kalau saya boleh menyampaikan ya, ini kan setiap kelurahan harus ada pos prima, ya, ada posyandu prima. Ini kan setiap kelurahan harus ada. Ini sebetulnya semacam kalau kita dulu ada desa siaga ya. Nah, desa siaga itu kan ada UKBM yang ada 4 pokja ya. Nah, itu pokja itu sekarang namanya adalah UKBM yang tergabung dalam Posyandu Prima. Jadi ada pelayanan kesehatan, ada UKBM dalam satu gedung. Jadi intinya kalau ada Posyandu Keluarga tadi yang konsepnya adalah wilayah siklus kehidupan. Jadi Posyandu ini kalau biasanya dulu ada Posyandu balita, ada Posyandu lansia, ada Posyandu remaja. Ini sekarang semua ada Posbindu juga kan yang untuk usia produktif. Nah ini semua dilakukan dalam satu Posyandu Keluarga. Itu bedanya cuma itu. Nah nanti data-datanya dari Posga ini itu dilempar ke Posyandu Prima. Jadi intinya apa ya, siklus kehidupan di Posyandu. Jadi kalau misalkan harapannya begini dari pusat itu, kalau ada nenek-nenek bawa cucunya pergi ke Posyandu, sak nenek ini diperiksa dan dicatat bahwa nenek ini sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Itu intinya. Dan Posyandu ini kan punya wilayah kerja ya, tidak tahu itu 1 R, 1 pedukuhan atau 1 RT ya, atau 1 RW. Nah harapannya semua penduduk yang ada di wilayah kerja Posyandu itu diperiksa kesehatannya. Itu yang menjadi penilaian dari D/S. Begitu. Bingung apa bingung? Enggak ya. Kalau biasanya kita D/S itu kan balitanya berapa, kemudian yang hadir berapa, begitu ya. Kalau ini enggak, sak lansianya dihitung, sak usia produktifnya dihitung, sak remajanya dihitung, sak ibu hamilnya dihitung ya, semua itu. Jadi siklus kehidupan. Nah itu intinya itu terkait Posyandu Prima dan Posyandu Keluarga.